Untuk semua saudara-saudara yang online dan juga yang onsite yang ada hari ini, welcome untuk saudara-saudara sekalian, yang baru, yang lama, yang Kristen maupun bukan Kristen. Kita semua disayang Tuhan dan Tuhan menerima kita apa adanya, dan Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya, tetapi Tuhan membangun kita untuk menjadi lebih baik. Puji Tuhan. Ada sebuah cerita, saudara-saudara. Satu hari seorang pendeta, dia tidak bisa hadir dalam acara pernikahan. Lalu zaman itu dia kirim telegram. Ada yang masih mengerti tentang telegram? Bukan telegram yang sekarang, penggantinya WhatsApp. Ya, telegram ini dulu ngirimnya itu pakai Morse. Titit gitu ya, kirim telegram. Ya, kantor telepon yang melakukan itu. Lalu dia mengirim telegram untuk keluarga yang melakukan resepsi pernikahan dengan catatan 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Isinya itu, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena telegram itu membayarnya per kata, jadi dia hanya menyebutkan 1 Yohanes 4 ayat 18. Nanti di sana yang terima dia baca dari Alkitab, gitu ya. Nah, pegawai telegram ini agak teledor. Lalu yang terkirim catatannya adalah Yohanes 4 ayat 18, satunya yang di depan itu enggak dimasukin, hilang. Waktu acara resepsi, lalu telegram ini disampaikan oleh keluarga kepada MC untuk dibacakan. Lalu mereka mengambil Alkitab dan mereka membaca. Lalu MC-nya membaca mengatakan, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami yang ada padamu sekarang, bahkan suamimu dalam hal ini itu bukan suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar. Lalu pengantin perempuan itu pingsan seketika di sana. Ya, saudara-saudara sekalian, karena gara-gara telegram yang ngirim angkanya kurang 1, sehingga bikin kacau seluruh acara pernikahan itu. Nah ini, saudara-saudara, kita sudah datang pada bagian yang terakhir dari seri kita tentang tanda-tanda. Ya, tanda-tanda. Cukup menarik, di bulan liburan, bulan Mei kemarin, semua menikmati liburan di bulan Mei. Ada yang olahraganya dipacu, ada yang malas-malesan di rumah, ada yang menikmati benar-benar liburan ya. Nah, semua kita justru di masa itu mempelajari tentang tanda-tanda pertumbuhan. Dan saya yakin kita semua sudah mempelajari, mengikutinya dari minggu yang pertama sampai minggu yang keempat. Dan ini ada sayembaranya, kalau ada yang bisa menyebutkan satu-satu, dia akan mendapat sepeda, mau sepeda yang import atau yang made in Indonesia, SNI pun boleh, tapi mungkin fotonya aja, ya saudara-saudara. Ada yang bisa menyebutkan? Saudara-saudara sekalian, yang pertama kita telah membahas bahwa it's not about me anymore. Bukan tentang aku, tapi tentang Yesus dan orang lain. Yang kedua, tentang dewasa yang tidak bertumbuh. Ya, jadi kita dianjurkan untuk fokus kepada more Jesus and less of me. Yang ketiga, kita telah membahas tentang tekanan itu membuat wow. Ya, jadi orang itu bisa bertumbuh dan menghadapi tekanan, dia tetap bertumbuh terus. Yang keempat,
tanda pertumbuhan itu bisa diukur dengan bagaimana cara kita melihat uang. Apakah uang itu sesuatu yang banget ya? Atau ketika kita lihat uang begitu? Atau bagaimana? Ya. Nah, dalam kenyataan di dunia ini semua orang pasti cari yang nyaman, betul bukan? Andai kata mobil kita sekarang mulai bunyi ketak. Kita mau ganti mobil bukan yang bunyinya lebih banyak gerobyak gitu, bukan tentu ya. Kita kepingin cari yang lebih nyaman, betul bukan? Nah, ini semua orang hari-hari ini cari yang nyaman. Ada seorang pelanggan restoran, dia datang, lalu dia tanya sama yang punya, ini kokinya ganti ya gitu. Loh enggak, semuanya tetap sama, tapi rasanya kok beda ya gitu. Ya, karena dia kepingin yang nyaman kan, orang ganti rasa itu kurang suka. Lalu yang punya dia berkata, iya wong sekarang ini mesti pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Kalau dulu kan enggak gitu. Cawuk ini cawuk itu garuk-garuk sini terus pegang sayur potong-potong, ngomong ciprat-ciprat. Nah, itu jadi ada sedikit rasa nano-nano yang sekarang hilang gitu. Saudara-saudara sekalian, semua orang cari yang gampang, yang nyaman. Ini, apalagi sekarang ditambah dengan teknologi yang terakhir ini membuat kita nyaman banget. Ya, ada juga yang lain mungkin dia sedang berkata di masa yang seperti ini keuangan yang tidak stabil dan macam-macam lah. Ya ini agak repot, tetapi kalau untuk yang aku kepingin ya masih bisa lah disupport gitu. Saudara-saudara, ada banyak hal, tetapi ingat kita sudah belajar di minggu yang lalu bahwa Tuhan itu memberi kita kuk. Kuk itu membuat orang itu arahnya jelas. Kalau binatang itu diberi kuk, artinya dia itu mesti menanggung ini untuk melakukan satu tugas. Kalau dia ditarik ke kanan, dia belok kanan. Kalau dia mesti lurus, dia lurus terus. Tetapi Tuhan berkata, kuk aku itu ringan dan enak. Tuhan tidak pernah bikin kita kesulitan, hanya mungkin ini awalnya tidak nyaman. Karena ini hal yang baru. Ya. Nah, kalau kita melihat kembali saudara-saudara di minggu yang pertama itu enggak nyamannya itu karena kok sekarang enggak aku lagi tapi mesti Yesus dan orang lain. Kok sekarang aku mesti dikurangi supaya Tuhan makin bertambah, aku makin berkurang. Kenapa kok mesti ada tekanan-tekanan sehingga aku baru bisa bertumbuh? Nah, atau ya uangku lah, kenapa mesti orang lain ngurusin? Ya, aku boleh melakukan apa saja sesukaku. Tetapi ingat saudara, ketika Tuhan memanggil kita, memang dia panggil kita untuk satu tujuan yang jelas, bukan satu kenyamanan. Kalau Tuhan bilang, kuk aku itu ringan dan enak, yes. Tetapi ini tetap merupakan sesuatu yang baru, yang tidak nyaman. Tetapi ringan dan enak. Haleluya. Saya sering ditanya sama banyak orang, Pak jadi pendeta enak ya? Saya mesti jawab enak. Sebab yang tidak enak itu mesti saya telan sendiri, bukan untuk dibagi-bagikan. Nah, kalau ada yang kepingin ya monggo gitu. Nanti tidak enaknya ya mesti dinikmati sendiri seperti saya nikmati. Nah, saudara-saudara sekalian, tapi poinnya di sini adalah Tuhan itu memberi kita tujuan yang jelas. Tuhan memberi kita tujuan yang jelas. Saya ingin mengajak saudara melihat dalam Markus 1 ayat 16 sampai yang ke-18. Ayat ini didahului dengan ayat 14 dan 15. Waktu itu ayat 14 dan 15 mengatakan Tuhan Yesus memberitakan Injil dan dia berkata bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan ini yang kita terima.
Kemudian ayat 16 dan 18 sampai 18 ini merupakan lanjutannya. Apa lanjutannya ini? Dari pemberitaan bertobat dan percayalah kepada Injil. Coba kita baca ayat ini. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikut dia. Jadi saudara-saudara, setelah kita menerima berita bertobat dan percaya kepada Injil, lanjutannya adalah mendengar Yesus memanggil kita. Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ceritanya, maka mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Ini respon yang baik. Karena apa? Karena mereka mungkin tidak terlalu kenal dengan Yesus, tetapi mereka tahu there is a purpose, ada tujuan yang pasti dari seorang Yesus ini untuk mereka. Dilanjutkan lagi ayat 19 dan 20 mengatakan, setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Saudara-saudara, perhatikan di sini Yakobus dan Yohanes ditemui Tuhan, mereka juga dipanggil. Lalu ayat itu mengatakan mereka meninggalkan ayahnya bersama dengan orang-orang upahannya, lalu dia mengikut Yesus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua mesti tahu setelah kita mendengar kabar bertobat dan percaya, kemudian yang berikutnya adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bukan artinya kita itu disuruh meninggalkan pekerjaan kita di marketplace, lalu kita menjadi full time ya, di gereja, bukan itu. Saudara-saudara, andai kata ada saudara-saudara yang ingin menjadi misionari, itu pun baik. Saya sangat terkesan sekali dengan seorang yang dia menata hidupnya dengan baik di Jerman. Saudara-saudara, lalu dia mempunyai satu usaha yang sudah berjalan begitu bagus. Dia bersama dengan 3 anaknya. Kalau dia pergi ke Afrika, yang satu ditinggal untuk mengawasi perusahaannya, yang 2 ikut sama dia. Dan itu bergantian terus seperti itu. Dia bikin mobile home yang besar dengan peralatan-peralatan kedokteran, ya. Dan dia masuk ke daerah di Afrika dan dia tinggal di sana dengan biaya yang disupport dari perusahaannya. Saudara-saudara, bukan karena nyaman. Kalau andai kata kita sekarang di sini ingin membuat satu mobile home, tentu untuk kita mainan. Tapi orang ini bukan untuk bikin mainan, tetapi untuk suatu mission. Ya, saudara-saudara, di daerah-daerah yang penyakit begitu banyak, nyamuknya mungkin kayak tawon-tawon besarnya, ya. Tetapi mereka mesti ada di sana karena mereka merasa terpanggil untuk itu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, it's good. Tetapi ada hal-hal yang mungkin belum sampai ke sana, tapi Tuhan panggil kita. Maksudnya dia panggil kita untuk satu keadaan yang mungkin tidak nyaman, tetapi tujuannya jelas. Dan ini tagline utama kita, tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Coba kita ucapkan sama-sama, 2, 3, tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan dan tidak ada kenyamanan dalam
pertumbuhan. Saya yakin kita semua senang kalau ada keluarga yang melahirkan, betul bukan? Senang kan? Kita bilang sama mereka, waduh congratulations, ya, selamat ya, selamat dan bahagia. Ya tentu, saudara-saudara punya anak senang, selamat dan bahagia. Tapi orang tuanya bilang, waduh kita sudah 3 malam gak bisa tidur. Karena anak ini rewel gitu. Kalau malam itu ada aja gitu. Bahagia kan? Bahagia enggak? Kalau enggak bahagia kasih orang dong. Saudara-saudara ternyata ya kita senang walaupun tidak nyaman. Nah ini saudara-saudara, dia bertumbuh lebih besar. Kita senang dia bisa panggil papa mama. Tapi super aktif, taplak meja dia tarik, sehingga pajangan di atas meja itu semuanya rontok gitu ya. Dan itu bukan pecah, tetapi meretel saja gitu. Saudara-saudara, dan banyak hal yang dia lakukan. Kita tidak usah beli wallpaper, di rumah itu sudah jadi wallpaper handmade. Pokoknya tingginya pasti kira-kira ya semeteran begitu. Semua rata, seluruh rumah. Ya, saya masuk di kamarnya Esra, saya lihat di kamarnya Elia, ya, di kamarnya Elisa, semua sama. Bawah itu ada wallpaper, sayangnya nggak bisa diklentek untuk dijual gitu, saudara. Tapi harus dicat lagi ternyata gitu. Saudara sekalian, tetapi tidak nyaman, tapi kita happy. Nah ini. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Mungkin sebagian dia berkata, waduh, sudah kayak gini, aku disuruh berubah dan lain sebagainya, ini repot lah gitu. Ya aku mau berubah, dia enggak mau berubah, lalu mau bagaimana gitu. Nah ini mulai jadi timbul masalah. Ya saudara-saudara, teman-teman yang lain yang sudah mulai umur, saya ketemu mereka, dia bilang, waduh Pak, hari-hari ini kita sudah setahun loh, enggak ada kegiatan apa-apa. Dia bilang, ya jadi, waduh enggak ada kegiatan apa-apa, itu penyakit keluar semua. Dia bilang, gulanya naik, tensinya naik, semualah naik. Dia bilang, naik tapi enggak bisa dijual gitu. Ya saudara-saudara, ini, sehingga dia bilang, lihat itu teman kita, ingat ya, yang ngomongnya banter itu kalau di kolam renang, tahu-tahu dia udah meninggal, sudah enggak ada. Yang ini, yang itu, tahu-tahu datang lagi satu, sudah jalannya sudah repot. Dia bilang, ya aku dulu vegetarian, sekarang sudah setahun lebih, anak-anakku ajak pergi makan, kirim makanan, tahu-tahu aku sudah jadi stroke. Nah ini, saudara-saudara, memang di masa-masa yang seperti ini banyak hal, perubahan-perubahan, yang membuat kita tidak nyaman. Tapi marilah kita mau memilih ketidaknyamanan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Ini tentu dengan satu purpose, satu tujuan yang baik. Apakah kita happy dengan online kita? Apakah kita happy dengan kita bisa onsite? Apakah kita happy dengan komsel yang masih dibatasi dan mesti online dan lain sebagainya, atau kita lebih happy dengan Netflix dan sinetron dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, nah dalam kehidupan ini memang manusia suka membuat alasan. Padahal mungkin tidak terlalu penting, tapi dia ingin justru membuat alasan. Saya saja kalau bangun pagi udah bangun, alarmnya udah bunyi, matanya udah melek gitu. Mau pergi keluar untuk olahraga, terus bentar lagi ngomongnya gini, tak hitung-hitung jamku tidur masih kurang loh, cuma 3 jam gitu. Aneh kan? Terus ditunggu-tunggu, lama-lama nggak jadi. Nah ini saudara-saudara, jadi alasan itu ada terus, menjadi tameng bagi kita. Saudara-saudara perhatikan, tameng. Tameng itu alat untuk melindungi diri dari serangan-serangan.
Seringkali kita menggunakan tameng, kenyamanan, untuk menjaga diri kita dari the next great things yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kita seringkali pakai tameng untuk menolak itu. Tuhan, ini masih pandemi, Tuhan. Tuhan, ini masih krisis ekonomi, Tuhan. Tuhan, sekarang ini masih begini, masih begitu. Ya, kalau kuota aku kadang-kadang gak cukup, jadi aku gak bisa ikut online sekalipun. Datang pun juga masih katanya bahaya, katanya bahaya. Katanya siapa saya juga gak tahu. Ya, saudara-saudara sekalian. Nah ini kita mau tahu, mesti tahu jelas. Haleluya. Lalu muncul macam-macam alasan untuk membuat supaya tameng ini lebih efektif. Sehingga kita bisa berlindung di belakang tameng ini. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mau belajar sesuatu hari ini ya, untuk mengingatkan kita semua. Kadang-kadang ada dalam keluarga suami istri dia pakai tameng. Ya karena istriku, karena suamiku. Itu dibuat tameng. Tameng ini apa? Oh, karena orang tuaku, karena anakku, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, tiap Tuhan mau melakukan sesuatu, jangan sampai kita menahan atau menangkisnya pakai tameng ini. Tiap Tuhan mau mengajak kita melangkah, jangan sampai kita pakai tameng ini untuk alasan. Jadi Tuhan ingin sekali supaya kita menjadi orang-orang yang tidak berlindung di belakang tameng ini. Stephen Furtick, seorang hamba Tuhan, dia berkata, "The enemy of faith is not fear, it's familiarity." Artinya itu musuhnya iman itu bukan ketakutan tetapi kenyamanan. Kenyamanan. Ya, mungkin saudara-saudara pikir, waduh, khotbah hari ini tidak favoritku. Tetapi ini yang mesti kita tangkap dan kita mesti sadar dan tahu, tidak ada pertumbuhan di dalam kenyamanan dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Kalau mau nyaman pasti enggak tumbuh. Ya kan? Dalam satu usaha saja begitu, dalam keluarga juga begitu, dan seterusnya. Saudara-saudara, tetapi kita mesti tahu Tuhan memanggil kita untuk sebuah tujuan yang jelas. Dia beri kita cook yang enak dan ringan. Enggak nyaman, tapi tujuannya jelas. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, mereka itu dipanggil keluar dari sesuatu, untuk meninggalkan sesuatu. Saya teringat Nuh, orang yang bergaul dengan Tuhan hidupnya. Tahu-tahu Tuhan memanggil dia dan dia diberitahu Tuhan oleh Tuhan, kamu bangun bahtera. Wow, bangun kapal. Ini rupanya nanti ada yang pesan gitu ya. Untuk dipakai apa, pakai apa gitu ya. Ternyata Tuhan bilang, sebentar lagi aku akan menurunkan banjir di muka bumi dan kamu dan isi rumahmu masuk di dalam dan kamu selamat. Saudara-saudara, minta bikinnya di mana? Di atas gunung lagi. Meninggalkan tempatnya dia, ya, yang dia nyaman untuk pergi ke sana. Kalau di kota banyak orang bisa bantu, kalau di atas gunung penduduk sedikit. Tidak bisa nyaman. Berapa lama bikin kapalnya? 120 tahun. Saudara bisa bayangkan berapa lama membangun ini bahtera. Tetapi Nuh dipanggil untuk satu tujuan yang jelas. Nuh nurutin enggak? Nurutin. Karena apa? Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Selamat enggak? Selamat. Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan dan menerima panggilan Tuhan. Dia bisa enggak menolak panggilan Tuhan pakai tameng?
Tuhan, aku bukan tukang kayu. Tuhan, aku bukan tukang kapal. Tuhan, aku tidak bisa pelihara binatang. Aku bukan orangnya. Aku tidak menyukai pet. Ya, tidak suka peliharaan binatang. Dia bisa pakai. Tetapi Nuh memilih untuk menerima dan melakukan. Tetapi ada seorang yang namanya Yunus. Ya, dia nabi, disuruh Tuhan untuk membawa kabar, bertobatlah kalau tidak akan dibakar kota-kota ini. Tapi Yunus dia tidak mau membawa berita itu. Sebetulnya kalau dia pergi, it's okay. Sebab Yunus ini orang yang kata-katanya punya kuasa. Tetapi dia menghindar. Justru dia menghindar, dia mesti masuk di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Baunya amis, gelap, dan bahaya lagi enzimnya. Perut ikan itu bisa menghancurkan apa saja yang ada di dalamnya, dihisap habis. Kalau kita makan perut ikan itu enak, tapi ada di dalam perut ikan itu tidak enak banget. Lihat, dia pilih yang nyaman, justru dia jadi tidak nyaman. Dan dia harus dimuntahkan. Dan kemudian waktu dia dimuntahkan baru dia pergi untuk tugas yang kelihatannya tidak nyaman itu. Dan dia melihat satu kota bertobat. Bingung dia. Di balik bertobat dia bilang, ya gini nih loh Tuhan itu. Aku kan percuma, aku memberitahu nanti kamu akan ditunggang balikkan, dibakar dengan api. Sekarang wurung. Karena apa? Karena mereka bertobat. Saudara-saudara, dia merasa ini kurang pas di hatiku. Tapi Tuhan punya tujuan yang jelas untuk Sodom dan Gomora. Nah, saudara-saudara, lihat Abraham. Abraham kita tahu orang yang baik, yang dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan memanggil dia. Dan Tuhan memberitahu ini, keluarlah dari tanah kelahiranmu, dari tempat yang nyaman buat dirimu, pergi ke satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Itu di mana? Yang tahu persis hanya Tuhan. Waktu itu Abraham pergi ke Google Map, tidak jalan karena memang belum ada waktu itu. Saudara-saudara, sehingga dia juga tidak tahu bagaimana dan berapa lama dia harus jalan. Tapi dia menerima, dia berangkat meninggalkan kotanya yang nyaman untuk tujuan Tuhan. Dan kita telah membaca tadi Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, mereka meninggalkan perahu mereka, meninggalkan jalan mereka, meninggalkan orang tua mereka, mereka pergi untuk tujuan Tuhan. Haleluya. Yang nyaman dia tinggalkan. Saudara-saudara sekalian, ini memang lanjutannya dari berita bertobat dan percaya Injil, yaitu menerima panggilan Tuhan. Yesus telah memberi contoh itu bagi kita. Dia datang ke dunia ini, Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-8 menceritakan. Ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus telah memberi contoh. Dia datang ke dunia bukan untuk satu kenyamanan, tetapi demi tujuan kita semua. Haleluya. Minggu lalu telah dibahas, dia yang kaya menjadi miskin untuk kita semua. Tidak nyaman. Tetapi inilah panggilan Tuhan. Tidak pernah tentang kenyamanan. Dia memanggil kita untuk menerima kuk. Dan dia memang sebut ringan dan enak.
tetapi tidak nyaman karena kita tidak biasa diberi cook. Hidup ini diberi cook itu tidak biasa. Ya, tidak biasa. Tapi saya senang dengan Daud. Tiap pagi dia datang berdoa dan dia membiasakan dirinya. Tidak nyaman, tapi dia membiasakan dirinya, dia mengatur persembahan tiap pagi untuk dia dapat berdoa. Sekali lagi saudara-saudara, tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan, tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Haleluya. Nah, jadi jangan sampai hanya karena nyaman lalu kita miss out dari tujuan Tuhan yang besar yang Dia sediakan untuk kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mau diubah cara berpikir kita. Siapa yang bisa menolong? Motivator? Enggak cukup. Motivator itu memberitahu hari ini, kalau tidak kita lakukan, kita lupa. Kalau kita lakukan, paling-paling tidak sampai 1 minggu kita sudah melorot lagi. Oleh sebab itu motivator perlu tiap minggu. Ya, ongkosnya mahal. Tetapi saudara-saudara tahu ini, bagaimana kita bisa merubah? Roh Kudus akan menolong kita. Efesus 4 ayat 22 sampai yang ke-24 memberitahu ini. Ya, Efesus 4 ayat 22 sampai yang ke-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, menanggalkan, melepaskan, letting go. Siapa bisa? Ada orang-orang yang berkata, ya minggu ini terakhir, luput lagi. Ada lagi yang bilang, ya bulan depan terakhir, luput lagi. Sehingga ada istilah, ini yang namanya tomat, tobat kumat. Tobat kumat, yaitu tomat. Ya, saudara-saudara, kekuatan Roh Kudus bisa menolong kita. Ya, karena apa? Yang familiar itu repot, ya. Yang sudah nyaman begini mau dirubah itu repot. Dan yang kedua, dibarui lewat firman Tuhan. Ya, dibarui pikiran dan rohmu. Kita ada program baca Alkitab 3 bulan dari Kejadian sampai Wahyu. Bagi yang belum di waktu-waktu lalu, nah ini adalah kesempatan yang baik kita mulai baca sama-sama lagi. Ya, ini kan tidak banyak yang dikerjain. Ada seorang yang dia berkata, aku bikin ternyata nggak sampai 3 bulan aku sudah selesai. Karena apa? Ada pandemi gitu loh, mau kerja apa? Daripada yang lain-lain sebelum nanti kalau misalnya mati ketemu Tuhan, yang baca Alkitab dulu lah gitu. Ini diutamakan gitu. Dan dia ternyata tidak sampai 2 bulan dia selesai membacanya. Saudara-saudara sekalian, dibarui. Ada seorang yang dia senang sekali dengan filsafatnya. Oh, dia berkata, Lenin aku tahu, Marxis aku tahu, oh dan ini dan itulah. Terus saya bilang sama dia, sekarang kamu perlu tahu satu lagi. Yesus, kamu kan belum pernah tahu kan? Ayo baca Yohanes mulai sekarang. Supaya ada paham baru, wong kamu suka baca kok. Ayo baca. Dengan dia membaca, lalu roh dan pikirannya dibarui. Saudara-saudara sekalian, sebab firman Tuhan itu firman yang hidup dan berkuasa. Jadi setiap orang yang membaca firman Tuhan, dia pasti hidupnya akan diubahkan. Nah, kalau mau berubah, jangan berusaha sendiri. Baca saja firman Tuhan. Malah ada istri-istri atau suami-suami atau bapak-bapak, ya, atau orang tua yang berkata, baca Alkitab, hidup gak berubah-berubah. Gitu ya. Justru kasih tahu,
2 hari tidak boleh keluar rumah, baca Alkitab terus. Jangan dibilang percuma. Wong ini diinfus aja belum sembuh. Infus dijabut. Ya sudah, selesai. Ya, saudara-saudara, baca. Puji nama Tuhan. Hidup dan berkuasa itu ada di dalam firman. Haleluya. Dan yang ketiga, mengenakan seperti pakai baju, mengenakan manusia baru. Ya, kita memilih untuk mengenakan ini. Aku sudah tidak mau yang itu, aku mau yang ini. Bisa toh milih toh? Aku tidak mau itu, aku mau ini. Aku tidak mau sepatuan, aku mau sandalan. Gitu. Aku mau sepatuan saja, aku tidak mau sandalan. Gitu. Aku mau kaosan saja, aku tidak mau pakai hem. Gitu. Milih, why not? Haleluya. Saudara-saudara, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk hal itu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu prayer week itu menuntun kita untuk saling mendoakan. Ya, supaya Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita semua yang percaya. Dia memberikan pertolongan bagi kita. Dia bukan hanya pendamping di waktu kita perlu, tetapi dia ada diam di dalam kita. Ya, puji Tuhan, untuk membuat keputusan-keputusan. Haleluya, menerima panggilan Tuhan. Dan yang kedua, membuka diri untuk hal-hal yang seolah-olah asing bagi kita. Manusia itu untuk hal yang asing itu enggak bisa nerima. Ya. Semua begitu. Ada seorang yang begitu. Sepeda itu sudah dikasihin. Dicoba, jatuh sekali, dia bilang, wis, aku untuk selamanya tidak mau itu lagi. Gitu. Nah itu. Karena apa? Ya untuk sesuatu yang baru. Enggak bisa. Ya, saudara-saudara, karena apa? Tidak membuka diri. Ada orang-orang yang tanya gitu, kamu udah kemana aja? Oh, aku sudah kemana-mana. Jakarta iya, Bali iya, Purwokerto iya, Batu, Cangar, Pacet iya, gitu. Loh, bahaya loh, gitu. Saya bilang sama dia, iya lu bilang gua bahaya, tapi lu sendiri bikin mall yang gak bahaya. Terus-terusan gak bahaya. Tapi gua karena gak bahayanya itu karena kalau minggu gua ibadah gitu. Ya bukan cuma online tapi gua juga datang duduk di belakang sana. Saudara-saudara sekalian, nah ini membuka diri untuk sesuatu yang seolah-olah asing itu dibutuhkan. Ya mungkin ini beda dengan rencana kita, atau kita belum paham, atau kita tidak bisa mengontrolnya, atau tidak masuk akal menurut kita. Nanti sebentar-sebentar kita ambil tameng lagi. Iya, karena itu loh. Ya, iya, karena itu gitu loh. Memang si itu selalu bikin masalah dalam keluarga kita. Karena si itu. Tetapi kita berdoa, Tuhan akan mengaruniai apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dari hati manusia, disediakan oleh Tuhan untuk orang yang mengasihi Dia. Semua bilang yes, 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 yes katanya. Kalau benar itu muncul, apakah kita masih yes? Ya, saudara-saudara, satu hari, ini ada suatu kisah di tahun 42 bulan November, sebuah night club yang namanya Coconut Grove di Boston, Amerika. Tempat ini penuh karena di Perang Dunia yang kedua itu semua orang mencari kesempatan weekend yang baik sehingga mereka bisa break sebentar gitu, relax. Termasuk di situ ada seorang Dr. Vincent Sena. Dia seorang yang bekerja di sebuah rumah sakit dan harus
menolong orang melahirkan dan lain sebagainya. Ketika dia ada di tempat itu, lalu ada berita dari rumah sakit, dia mesti kembali. Dia disusul, dia mesti kembali. Tidak bisa di WA karena tahun 42, jangan ngomong kosong. Ini orang datang ke sana untuk panggil dia pulang gitu loh ya. Nah, lalu sampai si dokter ini dia pikir, masuk kita ini di tengah-tengah perang, ada waktu sebentar, nggak bisa break. Tapi dia pergi juga walaupun tidak nyaman, ini loh ya. Dia pergi walaupun tidak nyaman. Dia pergi, ternyata waktu dia pergi, dia lakukan semua tugasnya di rumah sakit, tahu-tahu ini klub ini terbakar. Dan banyak mati di sana. Dan tidak tahu kenapa dia terbakar. Lalu si dokter Vincent Sena, dia bilang, untung aku tadi pergi untuk melakukan tugas yang aku anggap tidak nyaman ini. Saudara-saudara, oleh sebab itu kalau ada permintaan Tuhan, kita jangan kecepatan untuk berkata no. Ya, kalau ada panggilan Tuhan yang mungkin buat kita nggak nyaman, ya cook ini ringan dan enak, tapi nggak nyaman gitu. Ya, jangan gampang-gampang cepat-cepat berkata no. Prayer Week itu menyadarkan kita Roh Kudus itu sangat kita butuhkan. Menjadi orang-orang yang merindukannya, Roh Kudus akan menuntun kita untuk tujuan yang pasti. Sebab tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Di akhir dari seri, dari tanda-tanda ini kita berharap kita semua mengalami pertumbuhan. Haleluya ya. Kita semua. Kalau kita melihat di bulan-bulan Mei kemarin itu libur begitu banyak, yang lain tiarap, yang lain nyantai. Ya, saudara-saudara, tapi marilah kita mau ingat bahwa tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Kita semua mau terus ya memohon kepada Tuhan. Semua AOC baik online ataupun onsite, kita harus mengalami pertumbuhan tanpa batas. Untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk hubungan kita, untuk pekerjaan kita, untuk keuangan kita, untuk karir kita, untuk pelayanan rohani kita, semua aspek kehidupan. Roh Kudus akan berperan besar mempengaruhi, sehingga pikiran kita bisa membuat keputusan untuk menanggalkan manusia lama, dibarui roh dan pikiran kita, dan mengenakan manusia baru untuk melakukan panggilan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya ingin kita mau mengucapkan doa singkat ini bersama-sama. Dan kita percaya Tuhan mendengar doa kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, aku menyambut Tuhan ke dalam hatiku. Aku menyambut Tuhan ke dalam hatiku. Engkau Tuhan yang mengampuni dosa-dosaku. Engkau Tuhan yang mengampuni dosa-dosaku. Aku percaya Roh Kudus akan menolong aku. Aku percaya Roh Kudus akan menolong supaya aku dapat menyambut dan tunduk pada panggilan-Mu. supaya aku dapat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita mau menyanyikan pujian ini bersama. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatanku, dan selalu berharap. Kini
rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup ini. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu kuatkan setiap kehidupan kami. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Sebelum kita pulang, kita mau mengambil waktu untuk penyembahan sebentar. Kita mau saling mendoakan satu dengan yang lain. Mungkin dengan Anda memegang pundak suami atau istri atau kawan, dengan berdoa bersama-sama. Kita tahu prayer week yang sudah kita lewati. Kita yakin Roh Kudus yang dijanjikan itu diberikan bagi gerejanya. Sementara kita menyanyi tadi, aku percaya tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu itu kekuatan bagi aku. Haleluya. Dan hari ini Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Haleluya. Haleluya. Mulailah saling mendoakan satu dengan yang lain. Haleluya. Dengan memegang pundak sesamamu, doakan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau mendengar kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Engkau memberkati umat-Mu. Haleluya. 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 Duriala maturala masikirela matu. Duriala masyakarala maturala masih. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus memberkati mereka yang online, memberkati mereka yang onsite. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus memberkati kami. Kami merindukan Engkau. Roh Kudus memenuhi kami dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Durala masih kirela madurala masih. Kiara la 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 madurala masih. Duriala masyakarala madurala masih. Tuhan memberkati, Tuhan mendengar doa kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau ada di sini, Engkau mendengar doa kami Tuhan. Haleluya, dan Engkau memberkati hidup kami. Kami yakin Tuhan, kami dapat memenuhi panggilan-Mu.
Kami akan mengalami pertumbuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, hari ini dan hari yang akan datang, kami akan melihat kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar umat-Mu akan pulang. Haleluya. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Bapa Surgawi, di dalam cinta kasih sayang anak yang tunggal Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan Tuhan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani akan pulang menyertai kita semua. Tuhan akan memberkati dengan berkat berlimpah-limpah. Tuhan akan melakukan perkara besar supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan akan memperluas daerah dan pengaruh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akan menjauhkan kita dari malapetaka dan penyakit, supaya kita dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, dengan janji Tuhan, berkelimpahan dan hidup yang kekal. Kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu yang akan datang.